Terjadi pembunuhan berantai yang menimpa satu keluarga di distrik Setagaya, Tokyo, Jepang di tahun 2000 atau tepatnya menjelang pergantian tahun. Sampai saat ini polisi tak berhasil mengungkap siapa pelakunya meski banyak barang bukti yang telah ditemukan. Bahkan sidik jari pelaku pun masih tertinggal. Lantas, bagaimana pembunuhan tersebut bisa terjadi? Barang bukti apa saja yang berhasil ditemukan pihak kepolisian dan mengapa pelaku tak kunjung terungkap hingga sekarang? Keluarga Miyazawa beranggotakan 4 orang, yaitu seorang suami istri bernama Mikio Miyazawa dan Yasuko Miyazawa, serta 2 anaknya, Mina Miyazawa berusia 8 tahun dan Rei Miyazawa berusia 6 tahun. Mikio Miyazawa selaku kepala keluarga tewas di usia 44 tahun. Mikio yang berprofesi sebagai pegawai kantoran kemudian membawa istri beserta kedua anaknya pindah ke Jalan Kamisoshigaya, distrik Setagaya, Tokyo, Jepang pada tahun 1991. Kabarnya rumah baru mereka tersebut berdekatan dengan rumah ibu dan kakak dari istri Mikio, yaitu Yasuko. Selain itu, rumah yang mereka tinggali itu pun dekat dengan sungai hingga taman bermain. Mulanya lokasi tempat tinggal mereka merupakan wilayah padat penduduk. Namun selepas 9 tahun lamanya, satu persatu tetangganya saling meninggalkan rumah mereka masing-masing. Pada tahun 2000 wilayah sekitar tersisa 4 rumah saja, termasuk salah satunya rumah milik Mikio dan rumah milik ibu Yasuko. Usut punya usut, kawasan tersebut rupanya sudah jadi sasaran pemerintah untuk digusur demi perluasan proyek perluasan taman bernama Soshigoya oleh pemerintah Tokyo. Mikio sendiri sempat mempertimbangkan untuk mengikuti jejak para tetangganya itu, namun menarik niatnya dengan alasan tumbuh kembang kedua anaknya tersebut, serta ibu dari Yasuko itu sendiri yang tinggal sendiri mulai saat itu. Namun pilihan mereka tetap tinggal di sana malah berujung malapetaka. Pada 31 Desember tahun 2000 pukul 10, kemudian keluarga Miyazawa ditemukan tewas secara tragis oleh ibu Yasuko yang bernama Haruko. Mulanya Haruko sempat mencoba menghubungi Mikio dan Yasuko lewat telepon rumah, namun tak kunjung mendapat jawaban. Sampai akhirnya Haruko pergi ke rumahnya dan menemukan Mikio beserta keluarganya meninggal dunia. Mikio Miyazawa tergeletak dengan penuh darah di ruang utama lantai 1. Begitupun dengan Yasuko dan kedua anaknya yang juga tewas berlumuran darah di lantai 2. Haruko menjerit hebat melihat anak dan menantunya itu tewas. Bahkan teriakannya hingga terdengar oleh tetangga lainnya. Polisi pun dihubungi langsung saat itu juga. Polisi langsung datang ke rumah Mikio dan langsung melakukan olah TKP. Tim forensik yang ikut hadir turut serta melakukan penyelidikan demi menemukan petunjuk dari barang bukti yang ada. Polisi kemudian menduga bahwa kronologis kejadiannya adalah pelaku masuk ke rumah Mikio melalui jendela kecil di kamar mandi lantai 2 yang dimana letaknya dekat dengan taman Soshigoya. Pelaku kemudian diduga masuk ke kamar mandi itu dengan memanjat pohon yang ada di dekat akses masuknya atau menaiki pagar. Pelaku melancarkan aksinya dengan menggenggam 1 buah pisau sashimi. Ada beberapa versi untuk mengungkap bagaimana pelaku melancarkan aksinya, di mana banyaknya versi itu sempat mengaburkan proses penyelidikan dan sempat diduga bahwa Nina jadi orang terakhir yang dibunuh pelaku. Namun yang membedakan pembunuhan ini dengan pembunuhan lainnya adalah aksi dari pelaku selepas melancarkan aksinya. Polisi menduga pelaku masih ada di dalam rumah itu 2-10 jam usai membunuh. Bahkan polisi menduga bahwa dalam kurun waktu tersebut, pelaku sempat membuka lemari es dan memakan sejumlah makanan di dalamnya, mulai dari es krim hingga melon, bahkan mengkonsumsi 4 botol teh. Bekas makanan pelaku itu pun meninggalkan jejak berupa sidik jari hingga air liur. Selain itu polisi juga menemukan darah dari pelaku.
Lalu bukti lain berupa jaket, shawl, sepatu, sarung tangan, tas pinggang dan pisau yang dibawanya. Dengan deretan bukti tersebut, ternyata tak membuat pihak kepolisian mudah mengungkap identitas pelaku. Bahkan dengan 16.000 informasi dari masyarakat hingga 246.000 penegak hukum, detektif, pakar hingga ahli, polisi tak kunjung menemukan identitas pelaku. Menariknya, polisi kemudian membuat sayembara bagi siapapun yang bisa memberikan petunjuk yang berkaitan soal pembunuhan keluarga Mikio. Tak sedikit, nominal hadiahnya terus meningkat dan terakhir mencapai 20 juta yen. Kemudian ditambah juga dengan bukti lain berdasarkan petunjuk barang bawaan pelaku dari baju hingga tas. Seluruh asal muasalnya diselidiki hingga pasir yang ada di dalam tasnya pun ikut diselidiki dan sudah diketahui asalnya dari mana. Dari hasil pemeriksaan DNA pun telah diketahui bahwa memiliki golongan darah A dengan dugaan pelaku keturunan Eropa dari ibunya dan keturunan Asia Timur dari ayahnya. Polisi lantas meminta bantuan organisasi polisi kriminal internasional sebab kemungkinan besar pelaku bukan orang Jepang atau tidak ada di Jepang lagi. Selain daripada itu, diduga pelaku merupakan orang Korea Selatan dan juga ada dugaan lain mengenai asal pelaku yang membuat penyelidikan semakin kabur. Kemudian di tahun 2019, kepolisian Tokyo akan merobohkan rumah keluarga Miyazawa, namun ditunda dan diperketat penjagaannya sampai saat ini. Hingga kini terhitung sudah 24 tahun, polisi tak kunjung menemukan siapa pelakunya.